Kalau untuk pemimpin tertinggi kaum muslimin, kita ikuti hadis Nabi, kita cocokan tanggalnya. Ternyata ulama sudah sepakat. Adolo kini kok tahiyatul harus 2 jari. Akannya pangala pajak ko dia kira di Allah nanti. Lah dulu orang Islam nalamahiman nan takui atayatul membituan tunjua. Iko ndak ada kaitannya Josianis kadang. Ndak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ada orang tayatul kecil Ustaz Samad lah itu setangannya gini ya. Ya kan? Pakan baru teratak buluh, banyak merantau orang Simpang Aru. Kalau kita baiman taguh, insyaallah lama lambe kita bertemu. Alhamdulillah, kita puji Allah pada pagi ini yang telah membangunkan kita dari kematian. Kami lalu Ustaz tidak mati dah. Tapi ternyata doa bangun tidur itu, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Ujung dari doa itu wa ilaihin nusyur. Ini mungkin mati yang sebenarnya, dan kepadanya kami semuanya akan kembali. Mamanjek basinggari mencancang balandasan kaji badalie kato bamisa. Apa alasannya orang tidur itu sama dengan orang mati? Bapak-bapak, ibu-ibu nan datang pagi kini jam bara lalu malam. Kalau ada nan menjawab jam 10 tu tanda alun lalu leh. Jam 9 tanda alun lalu. Seorang yang tertidur dia tidak tahu jam berapa dia tertidur. Pada saat itulah dia dimatikan oleh Allah, walaupun paru-paru jantung ginjalnya masih bekerja. Dan dia tidak sadar apa yang terjadi sekelilingnya, walaupun nangoknya gadang dari orang jago. Orang lalu kok sebagian pak gadang ngoknya dari orang jago. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Makanya Allah mengatakan orang tidur itu mati. Yang kita syukuri apa? Alhamdulillah, pada pagi ini kita dibangunkan kembali. Mungkin sudah ada bapak tadi yang salat tahajud, salat hajat, salat witir. Kemudian karena tahu bahwa pagi ini di Masjid Al-Ukhwah ada kuliah subuh yang kita banyak menonton di YouTube, pagi kini nyotibo. Ambo yakin kalau jamaah musaji ukhuwah ko saya ndak serami ko kada. Iya ndak? Abara safna pagi. Tapi mungkin masjid tetangga, musala tetangga, dan di sini juga komplek penduduknya banyak, ya kan? Namanya ibu kota provinsi. Seindah-indahnya nan datang pagi kau mencari ustaz walaupun kaji kau ndak ke diamalkan. Sebab apa? Ini sudah disediakan oleh beliau pertanyaan ini. Sebenarnya caleg-caleg lah tahu kaji kau nang ceritanya kok.
Ada caleg datang pagi kau. Jangan membagi-bagi sembako je pitih je. Ar-rasi wal murtasi finnar. Saya jawab sekali Pak. Orang menyogok jo menerima sogok masuk neraka. Di sana tidak ada dikatakan dosa. Orang menyogok jo menerima sogok berdosa. Ada waktu untuk taubat. Tapi kalau orang menyogok jo orang menerima sogok masuk neraka, le ada waktu taubat. Tak ada. Atau kau jangan menyogok-nyogok je lah. Ya kan? Kalau rancak program awak pandai bergaul di masyarakat, santiang menyepui bola, kita ramah, ya kan? Insya Allah akan menggerakkan Allah memilih kita. Nah, ini Bapak-Bapak ini. Jadi nanti tidak saya jawab lagi ya. Sebab inti pertanyaan itu. Ya kan? Rupa banyak caleg nama nyogok sih kok. Apa ini? Iya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang akan kita cari adalah reda Allah. Yang akan kita harapkan berkah Allah. Kalau semuanya telah dimulai dengan yang dimurkai Allah, dapat banawa gadang gaji, itu tidak akan membawa kebahagiaan untuk diri dan tidak akan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Ya kan? Maka kita akan sama jo ayam batalu dalam padi, mati kelaparan, itik beranang dalam air, mati kehausan. Jadi jangan dojo menyogok-nyogok kalian. Antian lah itu, ya kan? Umur apa ndak kepanjang lo biarlah jadi caleg napa? Bara caleg nan mati dalam dinas. Lah jadinya jadi anggota DPR mati. Aswaro nan di bawahnya tu naik. Ya kan? Akhirnya dek lah mati, bini na menggantian nyoko kan hati lo ke pengganti nyoko. Jo bini awak dipakainya di kawan tu. Setelah awak mati, anak orang nak menggantian kau penggantian antar waktu. Kira ndak itu sebenarnya gantian no. Bininya kau jando nya nak tinggal mati, kau kan hati kau awak. Lain tak ada pak kecil itu tu. Umur awak ndak kalamo do. Bermainlah dengan jadi pemain yang cantik. Jangan jadi pemain yang tidak cantik. Ya kan? Kini awak bersama-sama di musajid. Wah, apa tanya membocek, le boleh? Apa jo ibu lai sehat? Alhamdulillah, hamba lai lo. Walaupun hanya lalu sebentar aku sampai beli mini. Sebab itu barangke dari Taluk Kuantan jam 9 lewat seperampe, tiba siko 2:30. Rupanya jalanlah buruk warna kini. Sebanyak kau minyak di Pekanbaru jalan buruk aja. Ibu dan bapak, ya kan? Jadi lama waktu di jalan, maka tiba ambo tadi di Hotel Pangeran itu hari lah 2:30 subuh, ya kan? Sedang ambo mandi, selesai mandi, kemudian Pak Tony menelepon, Buya kamilah di bawah. Apa Abbas mandi baru ya Pak? Sudah tu ambo salat witir je sarakaat. Itu bapak-bapak ini. Ya kan? Kini awak nak mendengar kaji bersama-sama kini. Walaupun sehat, kalau Allah berkehendak, bisa tak pulang mengaji ko salah satu dari awak meninggal? Bisa Pak, walaupun sehat. Walaupun darah Pak bauku patang 120/80, kolesterol normal, nah lain-lain normal. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan ajal. Ya kan? Jadi jantung sementara Pak check up tu Pak kan mati je nya. Tak usah. Mabiar-biar piti awak saya tambah banyak tahu penyakit tambah pencameh awak dia. Ya apa tak?
Nah sudah check up, kerusak check up tu. Ya kan? Awak lah menggigil itu. Bini mudo rato banyak ladang sawit lah, lawe. Ya kan? Awak stresnya. Ya kan? Pulang awak mengaji beko, rupanya adonan paniang. Ya kan? Sakit bau be luko batawe damam batawa. Nyobaolah dia nak ke puskesmas. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata pembuluh darah beliau pecah di kedua. Lah pingsan. Sabanta sudah tu lah nyoresek di dokter siko. Ndak dolek. Kecik dokter. Cek. Bapak-bapak. Ya kan. Nah. Itulah tahu pengurus mensaji nyumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah datangnya dan kepada Allah dikembalikan. Kami umumkan kepada jamaah Masjid Al-Akhwah komplek perumahan Unri dan sekitarnya, bahwa salah seorang jamaah kita yang sangat antusias mendengarkan pengajian Ustaz Ristawardi dalam rangka kultum subuh Jumat Mubarakah di Masjid Al-Akhwah. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panua gantang balanjuang angok babaliat kenan punyo, dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadiah lah biaknya ke kayu tundo, malang lah bisa ke ditulak, muju nak dapat ke dirayah lah berpisah badan jo nyao. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka, sudah salat subuh, solat duha, nanti kita datang melayat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu tanya-tanya, siapa meninggal? Itu nan basanda di dindiang menengah kaji itu je. Ini bapak-bapak. Bisa tak? Bisa. Apa nama sanda aja takut. Itu contoh saya tanya. Begitulah roh kita ini mudah saja keluar dari badan kalau ajal telah sampai. Jadi jangan sogok menyogok nak. Sudah menyogok tu kau pak mati langsung berkata pelang ke neraka. Ya biasa-biasalah apa yang dikatakan Nabi saja patuhi. Sami'na wa ta'na, keluar dari itu tu menantang arus. Kalau kita menantang arus akhir kala runtuhnya tabiang, awa jatuh tabiang lataban, semuanya hanyut. Saya melihat kemarin sungai Kuantan itu meluap ke atas, saja hanyut ini. Ya kan? Itu beberapa hari lalu jalan putih ke Pekanbaru kerana pangkalan Kota Baru banjir. Ya kan? Nah, ini. Di Sumatera Barat Gunung Merapi tekan tui panjang ini bapak-bapak ini. Ya kan? Iku hari iku ndak kelamo kau dah jangan sogok menyogok jo. Tak kelamo negara iku kau dah. Apa yang kamu cari di dunia ini? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tiadalah kehidupan di dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Permainan ada garis start, ada garis finish. Semua permainan betapapun mengasihkannya dia akan berakhir. Dalam permainan ada yang kalah, ada yang menang. Menang yang kita harapkan bukan menang mendapatkan dunia dan segala isinya, tapi menang mendapatkan ridha Allah. Ambo mudah-mudahan bapak-bapak kaum muslimin dijadikan hati ambo ikhlas di Allah. Setiap ambo pai mengaji jauh kau pak, banyak orang bertanya, Ustaz berapa diisi amplop Ustaz tu? Itu ndak ada ditanya orang dah pak. Awak ndak jual bali dah.
Ya kan? Sebagian ustaz yang datang dari jauh tu Pak, nyelataan tarif hanya bawa orang sauto gadang berhasil petabang tu. Konyo menjalanan les lu siko. Bangun pesantren ke rumah bininya nanya bangun. Ya kan? Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita carilah dalam hidup ini apapun profesi kita tidak dilarang. Ya kan? Tapi bermainlah menurut ridha Allah. Sabok antaro peraturan yang diturunkan Allah nyo sampaian ka Rasul jo nafsu awak ndak kamu cocok do Pak. Kalau iman awak kurang. Antaro peraturan Allah tu jo nafsu awak samo kupiah jo kapalo. Mana dulu kupiah jo kapalo? Dulu kepala. Kalau kopiah sampi kepala nang kena tarah atau kopiah kena tukar. Kalau lagi sehat je Pak, kopiah ditukar. Tapi kalau lah sakit, ialah kepala saya dan tarah barang lebih tiga kali. Akini banyak orang itu Pak. Peraturan Allah tu nyo tantang nafsu nan nyo peturui, nan nyo peturui kan. Iya. Ini bapak-bapak. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, na'udzubillahi min zalik, terhindar kita dari itu. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Bapak Alim Ulama Cadiak Pandai, ini kan asambo ke Pekanbaru, ko samo orang sakit jantung, bo sado nyoba kabeh. Sebab tukang rakam pengajian ko banyak, tapi royaltinya ndak pernah nyo kirim ambo. Iya Pak, nak ada. Ini kamu sih. Bapak solanya gak seketik katanya kan. Kalau hidup Pak Ustaz, tak ada. Tapi itu ke arah bos itu nak. Kenapa? Semakin banyak orang yang men-share pengajian, sumbernya dari siapa, maka orang tua ini akan berlipat ganda pahalanya. Ya kan? Kalau anda dapat rezeki dalam hal ini, ya kan, bagilah rezeki itu kepada anak yatim dan kepada fakir miskin. Sebab apa? Lai juga dia gih orang. Alhamdulillah. Itu arahnya masuk tindak. Besok juga memanggol, mendekam, ya kan? Dekam. Apa-apa. Ini. Yang kita hormati alim ulama Cadiak Pandai, Niniak Mama Bundo Kanduang, Wirid Yasin, BKMT, ibu-ibu Aisyah, kepala julo-julo, sadonya lah ibu-ibu ya, kan? Yang hadir pada pagi ini saya doakan sehat, tetap beramal saleh, setia kepada suami, hiduplah rukun dan damai, dan ciptakanlah ketenteraman ketika kita menghadapi alik gadang berisut. Kan sebulan lebih kurang lagi kan? Nah, gunakan hak pilih kita. Pertama yang ingin saya ingatkan apa? Banyak orang mengatakan di TPS itu sampai orang Islam 40% tidak datang. Atau kebanyak je orang-orang nan tak taat juga agama di DPR RI itu Pak. Setiap voting partai Islam kalah. Nah, maka kita umat Islam jangan satu memilih. Nan lumpuh datang bayiri, nan buto datang berkendaraan. Hanya beberapa menit di TPS itu. Ya kan? Di Batam membolie Pak. Banyak orang Batak anggota DPR. Kenanya kan orang awak je tah. Kenapa? Rakyatnya, pemilihnya setia. Sebab semuanya suku dusana awak orang Batak kau Pak, tu sukunya nyusurein di belakang. Muslim Sembiring, ya kan? Nah, Palawan Ritonga, ya kan? Nah, saya namanya lain nama menteri segala urusan kau. Luhut Panjaitan. Ya kan? Jadi dia ada suku tu, walaupun orang nangka memilih kau baru sekali kau kasinan, aku orang awak macam, dia pilih. Ya kan? Jadi apa nak jadi caleg sore alolah suku leh. Ya kan?
Misalnya Rinaldi Caniago, ya kan? Admin Adianto Koto. Sedang Pak Suwarto tu sukunya je namanya nyusurian. Suwarto, nama Suar suku Koto. Jadi kalau ada identitas kita di belakang, ini orang mana ini? Di pemilih itu bapak-bapak yang terhormat, dia pasti cakap kampung bela kampung, cakap negari bela negari. Nah, jadi jangan ada kita yang tidak ikut memilih. Jangan ada lagi pendapat memilih hendak memilih hidup awak sama jojo ikonyo. Jangan Pak, gunakan hak pilih kita. Bertambah banyak orang Islam, tidak ada yang tidak ikut memilih, maka caleg-caleg kita yang jadi akan banyak. Yang paling penting itu di DPR RI. Nama rugi dan disusun orang, disusun juga karena banyak orang merestui. Namanya lolo di lekang. Itu Pak. Iya kan? Disusul undang-undang untuk merampok tanah rakyat. Macam-macam Pak. Tapi lalu Pak, orang banyak merestui. Nan malangi suara sakete. Ini. Jadi jangan kita tidak ikut memilih. Nangka dipilih terserah kawak. Sebab mau nak orang partai, mau nak tim sukses. Kerajaan mau mengaji katanya. Iya kan? Kalau diundang orang mau dah datang ke indak mau aniang saya di Padang. Kalau orang mau undang, jawaban dari anak mbok nomor pertama, apa kola 72 tahun nyola kematian bini nyo menangi panjang saya. Iya kan? Kalau bahasa dia orang nangka mau undang tu menjapui anta ke Padang, beliau bahasa dia pai. Itu jawaban anak mbok. Iya kan? Ternyata orang yang mengundang ini mau jemput. Tunggu datang mbok. Iya kan? Tapi kalau tak mau orang menyepui, mau datang. Biarlah mau ngaji sekitar di Padang. Hari ini habis. Di Padang tu jalan rancak sadonyo walaupun PAD ketek. Iya kan? Ni apa-apa ini. Iya, payahlah Pak, kan tak jauh. Iya kan? Nah, ada cik indah ruang yang dibanggakan. Orang di Padang tu tanah ditanam sawit, tak bisa. Ditanam mobi, dimakan karo. Iya kan? Ditanam lado, dipianggang. Ditanam padi mati pucuk. Nah, tapi alhamdulillah jalan rancak. Ikan. Muju ambo yo lain dak uzur Pak, kindak lah patah pinggang ambo tadi. Iya kan? Tak patah. Kok lah uzur? Sebenarnya umur 72, kalau banyak orang nan uzur. Ibu-ibu ada ndak nan datang pagi ke suami nan umur 72 sagai embogo? Ada? Kalau matinya jangan ditangi jo orang lah patut mati je tu mah. Lah 72. Ustaz lah patut lo mati tu. Iyo. Lah patut mati. Tapi kenapa belum? Ajal belum sampai. Yang kedua, doa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, sehatkan lah Ustaz tu ya Allah. Berikan juga kesehatan ya Allah. Kami teraga orang Minang di Australia mengundang, tak kabur minta. Ya Allah ya Tuhan. Ya kan? Kalau ambo kepai ke Australia itu pensiun ambo 2 jutanya. Saya ke Petabang itu 7 juta. Kan tak mungkin tidak. Hanya doa di masyarakat ambo sehat dipandoi undangannya kirim kamu ambo pai Pak Cik senentak dia lagi orangnya ndaknya cari bini itu kan. Ya kan? Makan mewah sampai lalu rancak, ya kan? Dijapui orang Joto, kalau indak Pajero, kalau indak Fortuner, malah di Australia itu jo Alphard.
Ya kan, baik tu tak cacai ku ambo duduk ke kasur tu tawanam sampai ke pinggang. Baik tu na dek labu. Ambo tu ambo LGX kijang tu nyo taga pernya. Itu apa ini? Ya kan? Alhamdulillah. Atu kaum muslimin selama di Taluk Kuantan ke Batang, atu dijamu orang saya makan. Kakak ada nasi makan pere je pak. Sebenarnya kan orang nama undang membawa makan. Tanya tu orang lapor nasi, kalau menonton YouTube sana, buya aja, ya kan? Nyolataan sambal banyak-banyak. Atau dia minta testimoni, ya kan? Sudah masuk buat video pendek, tak boleh jadi mau bitir. Orang nang membawa ambo tadi pengurus tu, ala satu lo perai. Jadi memang kece orang kalau duduk awak je orang mengalih ikan awak anyi. Kalau duduk je orang mengalih durian, baun durian laki di baju awak. Duduk je orang mengalih parfum, harum. Ya kan? Kalau duduk je ulama bertambah ilmu selera lah. Sebab ulama aku acuk di bawah orang makan. Di bawah orang ke rumah tu pak, ada gak sabale, gak 7 balai lah pengurus musaji ikut. Sebenarnya nan di bawah orang tu kan ambo tu, anak lain tu lah tak bawa saya. Apa tu kalau seleronya? Ini jadi jangan kita ndak ikut memilih apa yang akan kita pilih, itulah dalam hati ya pak. Kalau untuk pemimpin tertinggi kaum muslimin, kita ikuti hadis Nabi, kita cocokan tanggalnya. Ternyata ulama sudah sepakat tahun 2024 ini semenjak runtuhnya Turki Utsmani, itu sudah 100 tahun pula Islam dipermainkan seluruh dunia ini oleh musuh-musuh Islam. Kita mulailah dari Palestina, Rohingya, Yaman Utara, Yaman Selatan, Suriah. Iya kan? Dan di Indonesia ini ada pula dibangun orang Islam Nusantara. Nyubah-ubah cara membaca Al-Quran, nyuiriang salawat jo orkes. Iya kan? Nyoba salawat di gereja. Ini bapak-bapak ibu. Kan itu menghina Islam. Adolo kini kok tahiyatul harus 2 jari. Akannya pangala pajak aku dia kira di Allah nanti. Lah dulu orang Islam nalamah iman nan takui atayatul membitun tunjua. Iko ndak ada kaitannya Josianis kan? Ndak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ada orang tayat tu kecil Ustaz Samad lah itu setangannya gini ya. Ya kan? Memang orang kau nantak patutnya curigai pak. Kalau kita lihat debat presiden yang ketiga petang, ada aja jana lain dah pak. Nam biasa sudah debat mendoa, ya kan? Dia orang mendoa aku kau baca amin, menginginkan ciptanya tu kata kau. Tuh pak. Jadi tahun 2024 seluruh dunia itu sudah 100 tahun kata ulama, kata Rasulullah. Kalau sudah 100 tahun, ya kan, itu akan didatangkan seluruh dunia oleh Allah mujahid yang baik untuk meninggikan Islam kembali. Adi negari awak ko lah nampak ada pak mujahid tu. Kalau indahnya nampak tu randah nantene tu pak. Ini bapak-bapak. Ya kan? Kalau semua dalam saku awak tu. Ada lagi yang kita cermati. Masuk Islam disuruh Allah kasadonyo awak atau sekali-sekali masing-masing awak. Ada ayatnya. Ada. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi
mikafah. Ambo ketika Orde Baru jolong berdiri Pak, tu ambo kelas 6 baru. Besoknya baru masuk pesantren di tahun 67-nya. Karena negari parang sesudah pemilu tahun 55 ndak baik lah, karena Pak Presiden agak memberi peluang kepada PKI. Sehingga Sumatera Barat minta otonomi daerah, dituduh pemerintah ayah orang masumi acok lari ke rimbo, maka sekolah ambo ndak teratur. Akhirnya ambo sekolah SD itu aturnya tamat tahun 58, akhirnya tamat tahun 60. Aturannya tamat tahun 65, ndak 68, ndak 58 dah. Ambo masuk 58 SD, SR namanya ketika itu. Harusnya tamat tahun 65 ternyata akhirnya tamat tahun 66. Sekolah itu tidak teratur, sekolah berhenti. Ayah ambo lari ke rimbo, jadi tentara rimbo. Tapi beliau dapat pensiun Pak. Tentara-tentara nama marang ya Wak Sumatera Barat kok PKI jadinya. Ada nama bayona orang Wak namanya OPR. Itu di Sumatera Barat Pak, di Riau ada tuh. Di Riau kan ada ketika itu enggak. Itu Pak. OPR itu memperkosa anak gadis segerajut. Tapi semuanya mati kena bedil, kena senjata. Mati semuanya. Ya kan? Saja itu Pak, Allah diisukan bahasa politik jandi bawan jo agama. Sajak Orde Baru, sajak Pak Soekarno sampai Orde Baru, sampai reformasi, sampai kini. Semenjak kapan agama dipisahkan dengan politik? Siapa yang memisahkan? Kalau orang beragama tidak ikut berpolitik, maka dia akan dikalahkan oleh orang yang berlainan agama. Coba kita lihat, ketika orang kafir Quraisy, ya kan, mengatakan kepada pihak Rasulullah, tentara-tentara kami yang ditawan di Madinah berkewajiban orang Islam membalikan ke Makkah. Jadi kata Nabi, kata orang Quraisy, tapi tentara Islam yang ditawan di Madinah kami tidak berkewajiban membalikan ke ditahan di Makkah, kami tidak berkewajiban membalikan ke Madinah. Seluruh tentara Islam itu protes. Ikut kelama adanya sama Rasulullah. Tapi Abu Bakar tunjuk tangan. Boleh saya berkata-kata ya Rasul? Boleh. Kalau menurut pendapat saya, kalau orang yang tentara umat Islam yang di Mekah tidak dipulangkan ke Madinah dari pihak Quraisy, kalau dia benar-benar telah matang dengan Islam, istiqamah, dia bisa menambah pengikut Islam selama di sana. Kalau dia terkontaminasi Islam munafik, akan meruntuhkan Islam, kita aman dari rong-rongan munafik. Sadaqta ya Abu Bakar, benar engkau ya Abu Bakar, kata Nabi. Itu politik Pak. Di dalam Islam disebut as-siyasah. Di ilmu amboranda Pak tanya ke Ustaz Samad. Umurnya ketek Ustaz Samad tu ilmunya tinggi. Ambola gae pandi. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji nak sampai katam sulit lambo bacurito. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbing. Ambo kau dia agih kemampuan pandai mengecek seketik saja Pak. Ilmu tak ada. Tapi saya simak ulama-ulama kita yang sekolah tinggi itu, ya kan? Islam itu pertama akidah, tauhid. Yang kedua ibadah. Yang ketiga muamalah. Yang keempat munakahah, yang kelima asiyasah. Aku lah nyawa politik. Ya. Jadi kalau kita beragama, jangan satu lupa politik lah, jadi bawa lo ke agama lah. Di mana Nabi menyusun strategi perang? Di masjid Pak. Jadi masjid ini bukan untuk salat saja.
Wa amruhum syura bainahum, segala urusan bermusyawarah di rumah Allah. Karena masjid, kata Nabi, adalah tempat terbaik di dunia. Tempat terburuk di dunia adalah pasar. Sinan banyak kicuh mengicuh, tipu manipu, copet mencopet. Kalau di Mato rancak pasar kau pak, lebih-lebihan namanya gini mall. Kalau payah ke mall tu bisa mencari pau induk-induknya secara pendek sejenan. Iya kan? Murah mencarinya dari pau ayam kampung. Kalau pau ayam kampung pak diumpan je melukui lo. Lah ditangkok ayam tu didabiah berdua memaciknya. Kalau ayam ras kan bisa seseorang orang lebih. Yang kampung tak bisa. Nyo taruh olahraga, tulangnya kuek. Ayam ras tu sejak keluar dari talua sampai kena dabiah dalam keranjang dah. Tunggu badannya tu lama. Iya kan? Lah sudah didabi ayam kampung tu bismillah ya Allahu akbar. Lah bisa dikubak seserupa ayam meras untuk jeliak pahonya? Ndak, diabui dulu jo ayam gelagak. Atau dibului. Sudah tu baru dikubak, baru nampak pahonya. Tapi kalau menceliak paho induk-induk, pai segini kamol jo ke bandara. Bocok berdosa kini pak kalau mengaji naik Kamanaku saya mau di bandara tu itu tu jatuh ambo. Bedanya je celana dalam padusi bahannya gak tabah itu saja. Singkeknya sama situ, sama je yang lain maco. Begitu sekarang perempuan mengumbar auratnya. Ya kan? Nanti akan dikelupasi oleh Allah di dalam neraka. Yang memperlihatkan buah dada akan dikait dengan basi runcing, dielo kate, digantung. Jadi ibu-ibu jangan jilbab lai tapi tidak rela. Pakailah jilbab menutup dado. Ada orang berjilbab pak, ujungnya berkaian dilihat pak. Berkaian dilihat, itu baju kaos. Dado kadang 3 meter ke muka. Iya kan? Hanya itu jadi sauk jo jilbab panjang. Itu yang jilbab tu. Kenapa ibu-ibu ini sangat dimuliakan oleh Allah? Riau ibu kotanya. Pekanbaru. Ada ndak pernah ditukar orang? Sajak sultan-sultan dahulu, Riau bapak kotanya ada? Ndak ada. Batam ibu kotanya, iya kan? Riau kepulauan ibu kotanya, ibu kota, ibu negeri. Bini presiden ibu negara. Pertiwi ibu pertiwi. Di dalam Al-Mana ada hari ibu. Di dalam Al-Quran Ummul Quran itulah surat Al-Fatihah. Ada ndak apa? Kalau apa buruk siapa? Pak kambing, Pak ayam, Pak kudo. Ya kan? Itu ndak ada selesai perangnya itu. Tapi kalau ibu mulia, maka jangan dijatuhkan harga diri kita yang mulia itu kepada yang hina. Siapa perempuan yang hina itu? Yang menjatuhkan harga dirinya untuk mengumbar auratnya dilihat oleh mata orang banyak. Ya. Jadi jangan kita terpengaruh pak. Pisahan agama jo politik jangan. Karena dengan politik itu pula agama bisa maju. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau sudah sampai ke Persia, sudah sampai ke Romawi. Di zaman Umar bin Khattab, karena hebatnya politik Islam, sampai Islam itu ke Spanyol dan Inggris. Siapa panglima perang di Inggris ketika itu? Beliau adalah Panglima Richard, yang pernah kena racun oleh anak buah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Karena umat Islam itu fair, Panglima Richard yang kena racun itu pak diobat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya kan? Lah sehatnya, ya kan? Bas semangatnya nyuarahan tentaranya. Kita cancang Salahuddin Al-Ayyubi itu.
Tapi sabalunnya tiba di Irak, ya kan? Ada kurir ke apa? Ambo ke membunuh Salahuddin. Abalik lah pak ke kampung pak lu. Tanyuan di rumah sakit si ana mau be pak. Baliknya kampung. Tanyuan rumah sakit si ana mau be ambo. Yang mengobati anda kena racun ini kami orang rumah sakit gagal. Yang mengobati anda musuh besar anda siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu akhlak orang Islam, Pak. Musuh yang kena racun mendapatkan sesuatu yang tidak fair, ya kan? Yang tidak suportif, itu tidak boleh dibunuh, diobat. Tawanan yang ditebus dilepaskan. Lah lewat ya Pak. Ya kan? Kan alatibo Sultan Panglima Richard kau balik di Irak. Panglima Richard, saya ucapkan selamat, Anda sudah sehat. Alhamdulillah. Saya dengar Anda bernafsu untuk membunuh saya. Karena Anda sudah sehat, mari kita bertarung satu lawan satu. Kalau saya yang unggul, Anda mati. Kalau Anda yang unggul, saya mati. Lihat mau Panglima Richard. Tataku kepala satu, tak tunduk lutut ke bumi, memohon meminta maaf. Saya tidak terbayangkan begini akhlak orang Islam. Ya kan? Akhirnya ada adiknya perempuan namanya Putri Irene. Bang, mulia akhlak orang Islam tu bang. Sebenarnya tinggal membunuh abang. Selain abang lah hijau kena racun. Tapi abangnya ube. Bang, mbok ke masuk Islam bang, kecil adiknya kau. Dan akan langsung belajar di pesantrennya. Masuklah cik. Masuklah adiknya kau, Putri Irene kau, kais Islam. Nah, kemudian bapak-bapak yang terhormat, dia cerdas, pintar. 5 tahun dia tamat di pesantren tu. Karena tubuhnya bapak-bapak orang barat itu besar, ya kan, tinggi jangkung. Atibo Panglima Richard, dia alah tamat sekolah, alah. Kecil Indo awak, liau ka berminantu lah. Tapi induk awak tidak memasuk dah dia. Kalau ada pilihanmu, sampaikan. Saya akan sampaikan kepada orang tua kita. Tapi kalau engkau tidak ada pilihan, ibu kita ingin mencarikan jodohmu. Apa bisiaknya siapa kau Putri Irene? Dah, ada yang kena hati ke guru dan kau. Guru nama Salahuddin Al-Ayyubi. Iya kan? Hanya izinkan adiknya menikah dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Nyolamarlah dek Salahuddin Al-Ayyubi Putri Irene kok. Nyolamar jawab suara nak dapat di den. Ya kan? Kita pindah saya ke bahasa Minang. Sultan Saidi Padang Taro, Baparak Karimbo Mancuang, pandai menanam bijo rumin, tampak nandari buki duo. Oh intan pudi ameh nanelo, bawalah tompang ameh lancuang, niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Nan orang agam pak nan ameh lancuang tu agak apa berasal dari agam atau di 50 kota, kini rado di Pekanbaru. Nan ameh lancuang tu le tahu? Imitasi. Ikan sebentar dipakai nyala hitam. Sultan Salahuddin tadi menibaratkan dirinya itu. Ambo ameh lancuangnya dia. Adia intan pudi ameh nanelok. Bawalah tompang ameh lancuang ni nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Tu pantun sindiran pak. Samo yo tekan tuik nanyo tembak lantai nak kanai duang. Nyo jawab dek Putri Irene go jawab bahasa Inggris ndak lo dapat di den. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak, kapa nak datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi sampai laju ke Subarang. Pandai bana bang menembak indak jo piluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Hatiku dalam hatimu bang. Anikah lah orang Inggris ya orang itu asiasah pak.
Akhirnya Inggris Islam 800 tahun. Bacalah sejarah itu dapat. Jadi tidak bisa politik dipisahkan dengan agama aja nampak dengan kecil orang tu nyodek takut kata impi tu mah. Lain terdengar dapat tu. Dia kan nyampai ya mengaji saya kan. Jangan berpolitik-politik lah nih. Jangan. Kalau tidak terjun kita ke politik, maka kita jadi korban politik. Asa indah-indahnya politik, jangan satu memilih. Memilih tidak memilih, hidup yang mau kecuiko aja jangan. Terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, jaga keamanan. Saya pribadi Pak mendoakan jangan terjadi macam-macam sesudah pemilu ini. Negeri kita aman, terpilih pemimpin yang ditunjuk Allah, mudah-mudahan yang paling baik negeri kita ini aman. Rakyat kita makmur. Orang salah-salahnya tunjuk di Allah balik hendaknya. Kan banyak je orang yang salah Pak. Mudah-mudahan dapat petunjuk di Allah balik. Kalau Ustaz Samad majan di dalam YouTube-nya, ya Allah, tiupkanlah angin lembut ke dalam hati pemimpin yang tersesat ya Allah, agar dia dapat hidayahmu. Tapi kalau tidak taluk jo angin lembut, datang angin puntiang beliwang ya Allah. Itu mudah-mudahan Ustaz Samad ya kan? Mudah-mudahan mereka yang tersesat dapat hidayah. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, salna nambo sandang ko ikut terapelnya siko Ananda Dr. Fauzan di jalan bengkenya banyak. Namanya PDA terapel. PDA ko perjalanan dunia akhiratnya orang suli aye. Jadi induknya jo ayahnya 24 jam saja beda meninggal. 24 jam sudah meninggal ayah, meninggal induk. Jadi katanya kini ayah saja jadi ayah boleh. Jadi ndak babuya kan boleh bayah. Ya kan? Jadi insya Allah kalau ambo ndak mati, kalau ndak ada perubahan, ambo kapai umrah jo PDA terapil ko bulan Juli. Nah, kalau ada jamaah yang datang kini, turiklah jalan namanya. Apa peni ni? Ayo Arifin Ahmad. Jadi PDA terapil ini di jalan Arifin Ahmad. Yo ko ingin sama-sama yo ambo pai ya tuan. Ambo kaum muslimin para jemaah, yo ndak ambo punya terapel dari si Fauzan tu. Jadi ambo kanyo bau ayahnya ko. Ya kan? Nah, ini Bapak-bapak. Datanglah ke alamat PDA terapel ini, mudah-mudahan kita bisa berangkat bersama. Amin. Ibu bapak, terakhir lagi bapak-bapak nan mencalek kambanganlah lapi awak, jangan diguluang lapi orang. Tarangilah lampu awak, jangan dipadaman lampu orang. Kalau ada gambar caleg konan rabah di hari paujan angin tiba, tolong pak tagaan. Bapak loak bapak, walaupun itu tidak setuju dengan partainya, tolong tagaan KBN tagok-tagok lihat jangan dipedia rabah. Nyolah payah membitun tangannya. Agalak lah dah. Atau sambil menungkui nyogalak nyusiram di hujan lai sana tiap jadi. Ya. Jadi tolong tagaan gambar itu lihat. Awak dapat pahala. Itulah tausiah kita pagi kini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita. Saya doakan kita tidak bertemu di Masjid Al-Ukhwah ini saja, dipertemukan kita oleh Allah dalam surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salah ke Allah mau minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.